Anime ini menceritakan seorang ilmuwan wanita bernama Ellen yang berinkarnasi ke isekai dan menjadi anak dari pahlawan dan juga raja roh origin. Cerita ini dimulai dari melegendanya cerita seorang pahlawan yang membasmi banyak monster dengan roh pendampingnya. Hingga akhirnya pahlawan tersebut menggunakan semua kekuatannya untuk memusnahkan semua monster itu. Karena kelelahan, pahlawan itu pun pingsan dan sang roh pun kembali ke dunianya sambil menggendong pahlawan itu. Di masa sekarang, ada seorang ayah yang sedang menggendong anaknya yang mendengarkan cerita itu. Menurut anaknya yang bernama Ellen, kalau pahlawan itu sebenarnya sudah pulang. Namun, dia tidak mau menjawabnya dan malah membeli sate 2 tusuk. Setelah membeli sate, di belakangnya ada yang akan membeli sate lagi. Kemudian, orang itu mengenali orang yang sedang menggendong anaknya, dan orang tersebut adalah Rovel, sang pahlawan yang diceritakan banyak orang. Mendengar ada yang mengetahuinya, Rovel terkejut dan langsung melarikan diri dari sana. Namun, orang tersebut pun mengejarnya. Akhirnya, Rovel pun tersudutkan. Mereka pun senang melihat Rovel baik-baik saja. Namun, tiba-tiba Rovel menghilang dari sana. Dan itu pun membuat mereka terkejut. Ellen menanyakan kepada ayahnya, kenapa kabur dari sana dan tidak mau pulang ke kota ini. Ayahnya tidak mau karena itu membuatnya ribet. Karena mereka menganggapnya sebagai pahlawan, jadi terasa ribet buatnya. Ellen pun mengatakan, harusnya ayahnya itu mengabari kalau sudah pulang jadi mereka tidak mengejarnya. Tidak berselang lama, ada yang menemukan Rovel. Rovel pun langsung kabur lagi. Namun Ellen meminta ayahnya untuk berhenti. Kemudian Ellen menanyakan kepada orang tersebut, "Apa kamu kenalan ayah saya?" kata Ellen. Tapi Rovel yang menjawabnya kalau dia itu adalah Alberto, mantan pegawainya. Alberto sangat senang melihat Rovel baik-baik saja. Kemudian Rovel menanyakan ada perlu apa. Dia pun menjelaskan kalau keluarganya dan keluarga Duke sedang menunggu kepulangannya. Karena berkat prestasi Rovel dalam perahara monster 1 dekade yang lalu, keluarga bangsawannya meningkat. Dan sekarang yang menjadi pemimpin keluarga adalah adiknya, Sauvel. Mendengar itu, Rovel pun tidak perlu pulang. Namun Alberto memaksanya untuk pulang karena Agel menikahi Sauvel. Mendengar itu, Rovel pun terkejut. Menurut Alberto, mereka tidak bisa menolak perintah raja. Rovel pun tambah tidak mau pulang kalau ada wanita itu di rumahnya. Namun Ellen marah kepada ayahnya karena tidak mau pulang. Padahal mereka mengkhawatirkan ayahnya, dan Ellen pun menyuruh ayahnya untuk pulang dan mengabari keluarganya. Ellen pun hingga mengucapkan benci kepada ayahnya karena dia tidak sayang terhadap keluarganya. Mendengar dikatakan benci oleh anaknya, Rovel pun sedih dan dia pun akan pulang dan meminta Ellen untuk tidak membencinya lagi. Di dalam kereta, Ellen menanyakan siapa Egel itu. Alberto menjelaskan kalau dia adalah putri kedua dari kerajaan Tenbald. Ayahnya menambahkan kalau dia adalah mantan tunangannya. Namun, sebelum melawan monster, Rovel telah membatalkan pertunangannya itu. Kemudian setelah itu dia menikahi Sauvel. Mereka pun meminta Rovel untuk mengusir Agel dari rumahnya karena keluarganya hampir jatuh miskin berkat gaya hidup dari Agel. Sebelum ke rumahnya, Rovel meminta untuk ganti arah karena dia akan pergi ke suatu tempat dan tempat itu adalah gereja. Di sana, Rovel meminta untuk menerbitkan surat nikah di dunia manusia. Dan dia meminta untuk dibuatkannya segera. Ellen pun menanyakan kepada ayahnya kenapa meminta dibuatkan surat mendadak seperti ini. Karena menurutnya kalau wanita itu ada di rumahnya, maka Rovel harus mempersiapkan segala hal. Kemudian pendeta itu menanyakan mempelai wanitanya, pun langsung memanggil Ori untuk datang ke sana. Kemudian mereka pun terkejut kalau istrinya Rovel adalah seorang roh. Rovel juga mengatakan kalau dirinya sekarang adalah manusia setengah roh, dan mereka pun langsung melakukan upacara pernikahan. Setelah itu, Ellen akan memberikan sebuah hadiah, dan dia memerintahkan ayah dan ibunya untuk mengulurkan tangannya. Kemudian Ellen memberikan sebuah cincin.
dan juga menambahkan diamond ke dalam cincin ibunya. Kemudian Ellen juga menaburkan diamond yang banyak untuk memeriahkan pernikahan orang tuanya. Setelah membantu ayah dan ibunya dalam upacara pernikahan, Ellen pun memberikan banyak diamond kepada pendeta itu sebagai rasa ucapan terima kasih, dan Alberto juga mengucapkan selamat atas pernikahan Ropel dan Origin. Sebelum pulang, Ropel menyuruh Origin dan Ellen untuk pergi ke dunia roh. Ellen menanyakan kenapa alasannya. Ropel tidak ingin dia melakukan sesuatu terhadap keluarga barunya, dan dia juga tidak ingin wanita itu melihat mereka. Dan Ropel menyuruhnya untuk melihat lewat cermin air, tapi Ori juga mengerti akan hal itu. Kalau dia di sana, mungkin dia akan melemparkan sihir api kepadanya. Yang jelas dia adalah musuh Ropel. Di dalam kereta, Alberto melamun dan mengingat kejadian terdahulunya. Setelah pertunangan dibatalkan, Agiel marah dan memanfaatkan kedudukannya sebagai keluarga kerajaan untuk menaruh keluarga Ropel sebagai garda terdepan, hingga akhirnya ayahnya wafat dalam insiden itu, dan Ropel juga mengalami apa yang dikatakan dalam dongeng yang beredar di masyarakat. Kemudian Alberto pun meminta maaf kepada Ropel. Ropel juga meminta maaf karena telah membiarkan wanita itu selama 10 tahun. Dengan kepulangan Ropel, banyak yang mengibarkan bendera untuk menandakan kalau Ropel sudah pulang. Dan semua masyarakat pun sangat senang dengan kepulangan Ropel. Sore harinya, Ropel tiba di rumahnya. Di jalan, Ropel disambut oleh masyarakat yang sudah menunggu kembalinya sang pahlawan. Setelah turun dari kereta, Ropel langsung menyambut mereka. Mereka pun langsung bersorak, dan Ropel pun langsung pergi untuk ke rumahnya. Di depan pintu, kepala pelayan pun langsung menyambut Ropel atas kepulangannya dan menyuruh untuk masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, ada seorang wanita terburu-buru untuk menghampirinya. Namun ketika menuruni tangga, dia pun terjatuh, dan Ropel pun menanyakan siapakah perempuan itu. Kepala pelayan itu menyebutkan kalau dia adalah Agiel, istri dari Saufel. Ropel pun terkejut mendengarnya karena dia telah berubah dari yang terakhir dia kali lihat. Agiel pun terpaksa menikahi adiknya atas perintah raja, dan Agiel pun senang kalau Ropel datang untuk menjemputnya. Di dunia roh, Ori marah mendengar perkataan Agiel dan mengeluarkan sihir api. Namun Ellen menenangkan ibunya. Kalau tidak, istananya bisa terbakar. Ibunya pun akhirnya bisa tenang. Ellen pun wajahnya begitu tegang melihat musuh dari ayahnya itu. Kemudian Agiel memanggil anaknya. Setelah keluar, dia pun menanyakan kepada ibunya kalau pria itu siapa. Ibunya memberitahu kalau itu adalah ayahnya. Setelah itu pun dia langsung berlari dan sama dengan ibunya. Ketika turun dari tangga, dia pun terjatuh. Dia pun langsung bangun lagi dan mengenalkan kalau dia adalah Amiel, anak dari ayah. Mendengar itu, Ropel pun marah. Agiel pun memuji anaknya kalau anaknya itu lucu dan juga cantik. Ropel pun menanyakan kepada kepala pelayan itu, apakah ini adalah anak adiknya? Namun kepala pelayan itu tidak bisa menjawabnya. Ropel pun datang sambil terburu-buru karena dia telah menerima kabar kalau kakaknya telah kembali. Ropel pun bertemu lagi dengan kakaknya dan dia pun langsung terharu. Ropel juga meminta maaf karena telah menyusahkannya selama ini. Namun sekarang Ropel kelihatan lebih tinggi dan dia juga mirip dengan ayahnya. Di tengah obrolan adik kakak itu, Agiel datang dan dia langsung mengajukan perceraian kepada Ropel. Melihat banyak perhiasan yang dipakai Agiel, Ropel marah karena dia telah melarangnya untuk berpoya-poya. Padahal yang dipakainya itu adalah uang rakyat. Agiel pun membela diri karena dirinya dari keluarga kerajaan, maka dia harus berdandan seperti ini. Mereka yang uangnya dipakai harusnya bersyukur karena dipakai oleh anak dari kerajaan ini. Ropel pun yang mendengarnya sangat marah, namun Ropel menghentikannya supaya tidak mengumbar aibnya di depan umum. Agiel pun langsung memuji Ropel karena perkataannya dan malah menjelekan Ropel. Kemudian Ropel meminta Lorenz sang kepala pelayan untuk menghubungi pihak kerajaan dan juga biro kehakiman terkait untuk kedatangannya besok. Ropel menanyakan untuk apa biro kehakiman itu. Ropel ingin menguruskan perceraiannya dengan Agiel. Di dalam ruangan, Ropel meminta maaf kepada Ropel karena perlakuan istrinya. Namun dia sudah mengetahui semuanya dari Alberto.
Sopel juga mengatakan kalau dirinya kurang tegas, makanya dia suka berbuat sesukanya. Ropel pun langsung mengatakan untuk mengusirnya dari rumah ini mulai besok. Ropel menanyakan mengenai anak itu, namun Sopel pun tidak tahu. Dan pada saat itu dia putus asa karena pernikahannya secara paksa. Dan dia juga disuruh minum banyak anggur di sebuah pesta atas permintaan dari Agil. Menurut Ropel, kalau dia telah menjebak Sopel. Dan anak itu juga bersikeras kalau Sopel bukan ayah kandungnya. Namun itu justru menjadikan kesempatan yang baik. Karena kenyataannya bukan seperti itu. Ropel juga mengatakan, ketika besok di biro kehakiman, Sopel jangan berbicara apapun. Biarkan dia hancur dengan kebohongannya sendiri. Dan Ropel sendiri yang akan mengurusnya. Sopel menanyakan selama ini kalau kakaknya berada di mana. Ropel menjawabnya, selama ini dia berada di dunia roh. Dan juga dia sudah menikah dan istrinya adalah Raja Roh Origin. Ropel juga sudah mempunyai anak perempuan. Ropel juga meminta semuanya untuk merahasiakan ini sampai dia siap untuk mengungkapkannya. Kemudian Ropel juga membanggakan anaknya. Mendengar kakaknya berbicara seperti itu, Sopel juga ingin mengungkapkan sesuatu. Dan dia sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak yang benar-benar dia cintai. Ropel bilang kepada adiknya untuk membawanya ke rumah setelah wanita itu pergi. Namun dia bukan dari kalangan bangsawan, tapi Ropel tidak mempermasalahkannya. Kalaupun ada yang menentang, Ropel sendiri yang akan maju. Kemudian Sopel meminta kakaknya untuk meneruskan pewaris keluarganya. Namun Ropel tidak bisa karena dia sudah menjadi manusia setengah roh. Dan dunia manusia harus dipimpin oleh manusia juga. Tapi Sopel sudah tidak sanggup hidup menderita seorang diri. Loren pun menambahkan kalau selama 10 tahun ini Sopel hidup seorang diri. Dia juga melakukan semua hal demi keluarganya. Ketika Ropel memikirkan jawabannya, Origin dan Ellen langsung datang menemuinya. Mereka pun terkejut kedatangan keluarga Ropel. Ellen pun langsung menghampiri ayahnya dan bilang kalau dia benci ayahnya yang tidak sayang dengan adiknya. Mendengar perkataan Ellen, Ropel pun langsung sedih lagi. Tidak lama kemudian, Ropel pun mengenalkan Origin dan Ellen kepada mereka. Origin bilang kalau Ropel tidak perlu bingung, karena selama ini dia selalu memikirkan keluarga dan juga rumahnya. Karena Ropel tidak mau berdebat dengan Origin, dia pun memutuskan untuk menjadi asistennya Sopel dan akan selalu membantunya. Sopel pun sangat senang mendengarnya dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Ropel. Kemudian, Loren mengenalkan dirinya kepada Ellen kalau dia adalah kepala pelayan di rumah ini. Loren bilang kalau dia bisa memanggilnya kakek. Ketika Ellen memanggilnya kakek, Loren pun langsung merasa bahagia karena dia merasa memiliki seorang cucu. Setelah itu, Ropel menjelaskan apa yang harus dilakukan dan dikatakan saat persidangan nanti. Di istana, mereka pun sedang membicarakan kepulangan Ropel dan juga masalah yang akan terjadi pada Agil mengenai pernikahan dengan Sopel. Mendengar semua itu, Raja pun kebingungan dan dia langsung memanggil kakaknya Resivel. Kemudian Raja pun membicarakan kembalinya Ropel. Menurut dia, kalau itu adalah kabar yang baik. Namun yang dipikirkan Raja bukan itu melainkan adalah Agil. Kalau itu sebenarnya salah Raja. Padahal Resivel pernah mengatakan kepada Raja, namun Raja terhasut oleh omongan orang yang harus menikahkan anaknya dengan keluarga Van Cleef. Dan kita juga tidak boleh membuat Ropel lebih marah lagi karena kekuatannya bisa merugikan kerajaan ini. Tidak berselang lama, Ropel pun datang menemui Raja. Setibanya di sana, dia pun langsung mengumumkan kepulangannya. Kemudian Raja pun berterima kasih kepada Ropel atas jasanya yang melindungi kerajaan ini dari serangan monster. Maka dari itu, Raja akan memberikan sebuah hadiah atas jasa Ropel. Kemudian, Ropel meminta dua hal dari Raja. Kalau dia ingin membatasi intervensi keluarga kerajaan dengan keluarganya. Dan juga mengizinkan Ropel hadir di persidangan perceraian adiknya yang sekarang sedang memimpin keluarga Van Cleef. Dan juga Ropel ingin mendampinginya sebagai kerabat dekatnya. Kemudian Ropel juga mengatakan kalau orang yang mengusulkan perceraian ini adalah istrinya Sopel, yaitu Agil. Raja pun langsung terkejut mendengarnya. Kemudian di belakangnya ada orang yang menanyakan alasan Agil ingin menceraikannya.
karena dia ingin menikahi orang lain, kata Rafael. Karena raja sudah sulit untuk berbicara, Rasifel pun maju dan mewakili raja kalau dia akan mengabulkan permintaannya. Namun dia juga ingin meminta kelonggaran dari Rafael. Di tempat roh, Ellen menanyakan kepada ibunya mengenai Rasifel. Ibunya mengatakan kalau itu adalah calon raja berikutnya. Namun Rafael sudah membencinya dari dulu. Kembali lagi ke Rafael. Di sana, Rafael menanyakan mengenai kelonggarannya. Rasifel ingin meminjam kekuatan keluarganya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan raja. Karena kekuatan Rafael sangat berpengaruh di kerajaan ini. Namun Rafael di sana tidak bisa memutuskannya karena dia bukan pemimpin dari keluarganya. Rasifel pun akan mengerti hal itu dan dia juga akan datang ke persidangan adiknya. Setelah pembicaraan itu, Rafael pun langsung pergi dari sana. Di dunia roh, Ellen melihat asap hitam yang mengelilingi tubuh Rasifel. Namun dia juga tidak melihatnya pada tubuh raja dan juga tubuh Agiel. Lalu dia juga menanyakan kepada ibunya. Ibunya pun terkejut kalau Ellen bisa melihat itu. Kemudian ibunya pun menjelaskan kalau dulu ada raja yang seperti Agiel. Dia mengincar kekuatan roh dari ibunya dan memaksa untuk menggunakan kekuatannya, hingga dia membuat para roh murka dan akhirnya keluarga kerajaan diberi kutukan. Semenjak itu, keluarga kerajaan selalu mengadakan festival roh setiap tahunnya, dan festival itu ditujukan untuk meminta ampun kepada para roh. Namun beberapa tahun berlalu, mereka pun lupa akan alasan para roh marah pada leluhur mereka, hingga keluarga kerajaan tidak paham alasan para roh tidak mau mendengarkan mereka dan berdoa untuk formalitas saja. Namun pada saat itu Rafael ada di sana dan dia berpikir dari sudut pandang roh, dan itu pertama kalinya ibunya menyukai ayahnya. Kemudian ibunya langsung memaksa ayahnya untuk melakukan kontrak dengannya. Di persidangan, hakim sedang membacakan dokumen kalau Rafael digugat cerai oleh istrinya yaitu Agiel, dan hakim juga menanyakan kepada Agiel alasannya ingin bercerai apakah benar untuk menikahi orang lain. Agiel pun menjawabnya kalau dia ingin menikahi tunangannya yang telah menjemputnya dan dia adalah Rafael. Namun hakim tersebut mengetahui kalau pertunangannya dengan Rafael telah dibatalkan. Namun menurut Agiel, dia pun sekarang sudah datang untuk menjemputnya beserta anaknya, dan itu anak dari Rafael. Kemudian hakim menanyakan kepada Rafael. Kemudian Rafael menyangkalnya kalau dia itu bukan anaknya karena selama ini dia berada di dunia roh dan dia juga bukan anak dari Rafael. Agiel pernah mengatakan kepada pelayan rumahnya kalau dia itu bukan anak kandung dari Rafael. Kemudian hakim memutuskan kalau Agiel seorang pengkhianat yang sudah mengkhianati pernikahannya sendiri dengan menyukai pria lain hingga menjadikannya seorang anak dan juga selalu berpoya-poya. Hingga akhirnya hakim menjatuhkan hukuman kalau Agiel tidak bisa menikah lagi. Hukuman pun langsung datang hari itu juga. Kalau Agiel sudah tidak bisa mendekati semua pria. Agiel pun langsung menghampiri Rafael. Ketika mendekat, dia pun langsung terpental. Lalu dia memohon kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak memperdulikannya. Kemudian Raja dan Rasifel pun meminta maaf atas perlakuan anaknya kepada Rafael. Akhirnya pengadilan pun ditutup. Sore harinya, Rafael mendatangi Rasifel. Di sana, Rasifel mengatakan kalau Agiel akan dihukum dan dipenjarakan. Sedangkan ayahnya sebentar lagi akan turun tahtanya dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kemudian, Rasifel juga tahu kalau Rafael sudah berkeluarga dan dia juga mengetahui kalau anaknya Rafael sangat cantik. Rasifel pun ingin mengajak Rafael untuk mempertemukan dengan anaknya, namun Rafael menolaknya dan dia juga mengatakan kalau dia sudah mendapatkan hadiah dari raja. Kalau keluarga kerajaan sudah tidak bisa mendekati keluarganya lagi. Ketika pulang, dia pun menyuruh Loren untuk memanggil Alberto dengan nada marah.